Shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam ibadah online kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mau bawa di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus yang beracara dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Kita siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersuka cita bersama-sama. Kemenanganku, semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan bagi Dia, Juru Selamat bagi dunia. Katakan salibmu, salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Semua bertepuk tangan. Mari semua bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya. Katakan pujian, pujian bagi Raja mulia, ku angkat tangan bagi Dia, Juru Selamat bagi dunia. Salibmu, salibmu selamatkanku, taklukkan maut, kalahkan musuh. Salibmu bebaskanku, karya terbesar di hidupku. Ku yakin kemenangan terjadi sekarang ini di tempat ini. Kami puji Kau Tuhan. Ku puji Yesus Tuhan sebab Dia yang membebaskanku, kemenanganku. Mari yang di rumah bertepuk tangan semuanya. Oh, 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 kemenanganku. Oh, oh, oh,
Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh menjadi milik Tuhan, menjadi kepunyaan Tuhan. Kami bangga Tuhan, Engkau tidak memandang kami rendah, tapi Engkau mengangkat kami Tuhan Yesus. Terimalah pujian dan penyembahan kami Bapa. Makasih Tuhan. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Yesusku, kami milik-Mu Tuhan. Terimalah pujian kami Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Mari jemaat Tuhan, dimanapun jemaat Tuhan berada, mari kita mau sembah Tuhan. Arahkan hatimu, bawa penyembahanmu pada Tuhan kita Yesus Kristus. Bawa seluruh keluargamu pada Tuhan. Haleluya. Kami pujikan nama-Mu. Terima kasih untuk kebaikan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Anugerah-Mu yang besar dalam hidup
Puji nama Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat ini kita kembali mendapat kesempatan untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita belajar bersama-sama, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami kembali bisa mempelajari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi kami, supaya Roh Kudus memberikan pengertian kepada kami. Kami bisa menangkap kebenaran, dan kebenaran itu menjadi kebenaran yang hidup dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat ini kita masih berbicara dari ayat yang kita bahas beberapa minggu yang lalu, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Dan hari ini firman Tuhan saya beri judul Easy and Light. Firman Tuhan berkata demikian, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Matius 11 ayat yang ke-29 sampai 30. Beberapa minggu yang lalu, firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada kita kelegaan. Tetapi yang menarik adalah kata kelegaan itu sebetulnya sama dengan ketenangan atau rest. Ketenangan dari jiwa kita. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan rest dalam hidup kita. Nah, menariknya lagi adalah ketika kita datang kepada Tuhan, ketika Tuhan menawarkan atau Yesus menawarkan, "Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat," maka sesungguhnya Alkitab mengatakan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan kuk kepada kita. Nah, menariknya kuk yang diberikan itu justru membuat kita ada dalam kondisi kelegaan dan ketenangan. Kok bisa? Nah, ini pertanyaan yang baik sekali. Seperti apa sih kuk yang diberikan oleh Yesus? Atau Yesus menawarkan kuk yang seperti apa? Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa kuk yang diberikan oleh Yesus itu enak dan ringan. Apa artinya? Apa maksudnya, saudara-saudara? Datang kepada Yesus dan mengikutinya berarti kita tetap memakai kuk. Tetapi bedanya, kuk yang Yesus berikan kepada kita membawa kita kepada kelegaan. Kita tetap melakukan kesibukan dan aktivitas kita, tetapi kita mengalami keadaan yang rest, refresh, dan recreation. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai hal ini. Nah, hari ini kita belajar kuk seperti apa yang Yesus tawarkan kepada kita. Seperti apa sih kuk yang Yesus tawarkan yang membawa kepada kelegaan itu? Dalam Alkitab New King James Version itu diterjemahkan demikian, "For my yoke is easy and my burden is light."
Nah, kata isi itu berasal dari bahasa Yunani atau kata Yunani Krestos. Nah, kita akan belajar bersama dari kata Krestos inilah kita bisa mengetahui kenapa Lembaga Alkitab Indonesia menemukan satu kata yang namanya enak. Yang pertama enak dan yang kedua ringan. Kita akan mempelajari dari kata Krestos ini. Arti yang pertama adalah kata isi itu atau kata Krestos itu adalah fit for use atau useful. Fit for use. Artinya pas dan cocok untuk digunakan, untuk dipakai. Ya, tetapi juga artinya berguna atau bermanfaat. Jadi kuk yang diberikan oleh Yesus kepada kita itu pas buat kita, cocok buat kita. Contoh di sini adalah ketika orang merasa letih, lesu, berbeban berat, ketika menggunakan kuk yang Yesus berikan, menariknya justru orang ini akan mengalami ketenangan jiwa, akan mengalami kelegaan. Ya. Justru akan mengalami ketenangan, kelegaan. Jiwanya itu jadi tenang. Jadi sangat sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikutnya, arti yang berikutnya kata Kristus ini adalah better. Nah, ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang nilai. Bahwa kuk itu juga berbicara tentang nilai, tentang values, tentang nilai-nilai, tentang aturan. Nah, nilai-nilai yang Yesus berikan dari kuk yang dia tawarkan, itu nilainya lebih tinggi, better, lebih baik dari yang dunia tawarkan. Dari yang dunia miliki, nilainya lebih luhur. Saya ambil contoh misalnya, kuk dunia mengatakan waktu adalah uang. Kuk dari Yesus mengatakan waktu adalah kehidupan. Itulah sebabnya menyelamatkan waktu sama halnya seperti menyelamatkan kehidupan. Menyelamatkan waktu kita berarti menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga ketika kita mencari uang misalnya, maka kita tahu mana yang tujuan, mana yang sarana, dan dalam mencari uang kita tahu kita akan menggunakan cara kerjanya Yesus. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, mau memikul kuk Tuhan, itu artinya kita harus ikut caranya Tuhan, ikut aturannya Tuhan. Kalimat pikulah kuk yang aku berikan dalam Matius 11 ayat 29, ya, dalam Alkitab The Message, diterjemahkan walk with me and work with me. Ya, artinya apa? Berjalan dengan aku, kata Yesus, dan bekerja dengan aku. Artinya apa? Kalau bekerja dengan Yesus, maka cara kerja yang harus kita pakai adalah cara kerjanya Yesus. Bukan cara kerja yang dunia berikan. Atau cara kerja dari nilai-nilai yang dunia tawarkan. Kita akan bekerja seperti apa yang menjadi aturannya Yesus. Apa yang Yesus sudah tetapkan, ya, aturan-aturan cara kerjanya. Nah, berikutnya, saudara, arti dari kata Kristus, manageable. Artinya, kuk yang Yesus tawarkan itu justru akan membuat hidup kita tidak ribet. Hidup kita akan tertata dengan baik. Hidup kita akan menjadi simple, akan menjadi sederhana. Ya, kita tidak susah untuk mengatur prioritas dalam hidup kita. Kita tidak sulit. Jika berbicara tentang prioritas dalam hidup,
Maka pertanyaannya sederhana. Ya, ini berkaitan dengan bagaimana mengatur. Maka pertanyaan yang diberikan adalah, manakah yang memuliakan Tuhan? Atau lebih tepatnya adalah, manakah yang lebih memuliakan Tuhan? Kalau ada yang lebih memuliakan Tuhan, lakukan itu. Itu prioritas yang harus engkau lakukan. Kenapa? Karena kita sudah bahas bersama bahwa cook yang Yesus tawarkan ketika berbicara tentang tujuan hidup, maka tujuan hidup yang ditawarkan adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Ketika kita diberikan cook oleh Yesus, maka tujuan hidup kita, nilai yang kita percayai ketika berbicara tentang tujuan hidup, itu adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Arti yang berikutnya, saudara, bukan hanya fit for use, good, better, manageable, dan yang keempat ini adalah pleasant. Cook yang Yesus berikan itu ternyata menyenangkan. Saya tidak heran ketika Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan kata enak. Ya, cook yang aku berikan itu enak. Ya, enak. Kenapa? Karena ya, Lembaga Alkitab Indonesia berusaha untuk mencari satu kata yang bisa mewakili 4 makna tadi, saudara. Kata enak, ya kan? Fit for use, artinya cocok, pas kalau digunakan, saudara. Good, better, ya. Kemudian manageable, dan yang terakhir tadi adalah pleasant, artinya menyenangkan. Jadi kata enak adalah kata yang paling tepat untuk menerjemahkan dalam satu kata dalam bahasa Indonesia. Nah, yang kedua, yang pertama tadi isi, memiliki 4 makna tadi, saudara. Yang kedua ini light. Apa artinya? Firman Tuhan mengatakan, for my yoke is easy and my burden is light. Kata beban dalam bahasa Yunani menggunakan kata portion. Kata ini sebetulnya memiliki arti metafora, yang artinya itu ritual sebetulnya. Kalau kita melihat dalam konteks bahwa beban yang Kristus berikan kepada pengikutnya itu sangat ringan. Ya. Kontras dengan aturan yang diberikan oleh orang Farisi kepada para pengikutnya. Ya, dengan ritual-ritual yang memberatkan. Beda dengan gaya yang Yesus miliki. Jadi cook yang Yesus berikan adalah beban yang ringan. Seperti tidak sedang menanggung beban. Ya, karena sedemikian ringannya. Nah, ini menarik, saudara. Karena sedemikian ringannya, sehingga ritme hidup kita ini bisa bergerak cepat dan tangkas dalam menjalani kehidupan. Nah, saya suka sekali ini, saudara. Kata light dalam bahasa Yunani elapros juga berarti quick and agile. Artinya cepat dan tangkas. Cepat dan tangkas. Ini yang menggambarkan bahwa ketika kita memikul cook yang Yesus berikan, kita justru tidak menjadi berbeban berat. Justru sebaliknya, kita akan bisa rest terus, kita akan terus mendapat kekuatan yang baru, sehingga ritme hidup kita itu cepat dan tangkas ya, dalam menjalani kehidupan ini. Menarik, saudara. Nah, esensinya itu sama dengan kebenaran yang mengatakan bahwa berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Tetap menjalani kesibukan kita. Tetapi kita tidak merasa letih dan berbeban berat. Nah, ini menarik sekali, saudara. Ya, sebaliknya, kita merasa ringan. Seolah-olah kita tidak punya beban. Kita sedang tidak menanggung beban. Nah, jadi arti yang kedua, cook
yang Yesus berikan itu adalah ringan. Ringan itu yang akan membuat kita menjadi orang yang tidak loyo, ya, tidak lamban, tetapi kita cepat dan tangkas, ya. Ritme kehidupan kita dalam kita menjalani kehidupan ini. Itulah yang Yesus tawarkan kepada kita. Coke yang seperti itu. Ya, coke yang Yesus berikan yang pertama tadi adalah easy, mudah, atau enak dalam Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Artinya cocok untuk dipakai, pas bagi kita untuk dipakai, saudara. Nilainya lebih tinggi, ya, nilainya luhur dibanding dengan nilai-nilai dunia ini. Ya. Dan juga manageable. Ya, manageable. Jadi kita tidak susah untuk mengatur kehidupan kita. Kita menjadi simple, hidup kita menjadi sederhana. Karena kita tahu bahwa hidup kita, kalau berbicara prioritas, maka prioritas kita adalah hidup untuk memuliakan Tuhan. Ya. Sebabnya menjadi mudah, menjadi enak, ya. Dan juga menyenangkan ternyata. Ya, sangat menyenangkan. Arti yang kedua tadi adalah light, ringan. Hidup kita akan menjadi bergairah. Ya. Kita tidak merasa terbebani. Bahkan kita menjadi orang yang bisa bergerak cepat, tangkas dalam menjalani kehidupan kita. Kita akan menjadi orang-orang yang selalu menang dalam menghadapi kehidupan. Saya berdoa kiranya saudara, dimanapun saudara berada, engkau mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau, Tuhan, memikul kuk yang engkau berikan. Aku mau menanggung kuk yang Tuhan berikan. Karena aku tahu, aku justru akan mendapatkan rest. Aku akan mendapatkan istirahat. Aku akan menjadi orang yang tidak lagi letih, tidak lagi merasa beban berat. Justru sebaliknya, hidupku akan menjadi kehidupan yang selalu bergairah. Ada kekuatan yang baru selalu. Dan terlebih dari semuanya itu, jiwa kami mendapatkan ketenangan. Jiwaku mendapatkan ketenangan. Katakan kepada Tuhan, aku mau memikul kuk yang kau tawarkan. Saya berdoa, kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat saudara semua, dimanapun saudara berada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kebenaran yang hidup dalam kehidupan kami Tuhan. Dan itu mewarnai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan sukacita kebenaran firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.